السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا آية ولو آية. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu berkumpul di mushola yang kita cintai. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepada baginda kita, kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara kita dan kerabat-kerabat kita, termasuk orang yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berada di malam yang mulia, di bulan yang barakah, yakni bulan Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang agung dan mulia, yang Allah sebutkan secara jelas keagungannya dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan ini Allah turunkan Al-Quran yang biasa kita sebut nuzulul Quran. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini adalah waktu yang mulia di mana Allah mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang memohon ampun kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat orang-orang yang bertobat kepadanya. Di bulan ini juga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu syurga kepada kita, membuka pintu-pintu, menutup pintu neraka dan membelenggu setan-setan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini untuk ajang menyucikan diri kita. Bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau ampunan. Maka alangkah indahnya apabila kita bermuhasabah, melihat kepada diri kita sendiri dan membuka renungan dalam hati kita. Bagaimana dengan rasa syukur kita selama ini? Bagaimana kualitas iman kita padahal sudah banyak Ramadan yang kita lalui? Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Allah? Sudah berapa banyak larangan Allah yang kita langgar, dan sudah berapa banyak perintah Allah yang kita lalaikan? Bagaimana bakti kita selama ini kepada kedua orang tua kita? Pernahkah kita menyakiti hati lembut orang tua kita? Dan pernahkah kita menzalimi saudara kita, tetangga kita, menyakiti hati guru-guru kita? Dan masih banyak lagi hal-hal yang menjadi aib kita. Bersyukurlah kita, Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak taubat. Insyaallah Allah akan mengampuni doa dan
memaafkan kita di bulan Ramadan ini. Ternyata ada perbedaan antara ampunan dan maaf, di mana ampunan atau maghfirah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan menutupi segala kesalahan-kesalahan kita. Dan al-afu atau maaf, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memaafkan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dan melupakan catatan-catatan keburukan kita sehingga kita kembali suci dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Marilah kita perbanyak doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemaaf dan menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jemaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Ramadan tidaklah lekang dari kewajiban berpuasa. Seperti Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada orang Islam di seluruh dunia, baik yang tua maupun yang muda, yang kaya maupun yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan. Semuanya wajib berpuasa apabila sudah memenuhi syarat dan rukun berpuasa. Jangan sampai puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan dahaga, karena kita berbuat sesuatu yang menghilangkan pahala puasa kita. Maksudnya ialah kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala atas ibadah puasa kita. Mengapa demikian? Ternyata ada hal-hal yang membuat puasa kita sah secara fikih namun tidak bernilai di sisi Allah. Yang pertama adalah riba. Riba yakni perilaku menceritakan aib atau keburukan orang lain sehingga menimbulkan gejolak dan pertengkaran. Orang yang menggibah ini laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kebiasaan riba atau gosip. Kedua, namimah atau adu domba, yakni adalah perbuatan yang memunculkan pergaduhan, kekerasan fisik dan verbal, menyebabkan hancurnya persaudaraan di antara kita. La tadkhuluna al-jannata al-maqam, tidaklah masuk surga orang yang mengadu domba. Yang ketiga, memandang dengan syahwat, memandang sesuatu yang dapat membangkitkan hasrat birahi, memandang sesuatu dengan sengaja sehingga ia lupa sedang berpuasa. Keempat, al-kadhib atau berdusta, yakni perkataan bohong, perkataan yang berlainan antara di hati dan di lisan. Umumnya orang yang berbohong adalah orang yang tertanam dalam dirinya kemunafikan. Dan yang kelima adalah bersumpah palsu, bersumpah atas hal yang tidak dilakukannya agar orang lain percaya atau untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terhindar dari keempat sifat, kelima sifat. Jemaah rahimakumullah, bulan Ramadan ini setidaknya terdapat 3 hikmah di dalamnya. Yang pertama, manfaat jiwa. Ibadah puasa ini akan melatih kita menjadi manusia yang bertakwa, melatih umat muslim untuk beribadah dengan ikhlas dan khusyuk sehingga mendatangkan ketenangan dan ketentraman hati. Kedua, manfaat sosial. Selama kita berpuasa, Allah menyuruh kita untuk menebar kasih sayang, menambah perhatian kita terhadap saudara-saudara kita, tetangga kita yang sedang kesusahan dan menciptakan rasa makmur dalam bermasyarakat. Yang ketiga, manfaat kesehatan. Puasa ini menjadikan tubuh kita sehat. Ketika kita berpuasa, racun-racun di tubuh kita dikeluarkan. Usus kita bersih dan pencernaan kita menjadi lancar. Lemak-lemak di tubuh juga berkurang sehingga kita terhindar dari penyakit-penyakit seperti kolesterol dan diabetes, dan masih banyak lagi manfaat lain puasa. Jamaah rahimakumullah, nasihat ini adalah nasihat kami khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kita semua. Semoga nasihat ini dapat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Semoga kita mendapat ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan diterima amal kita dan dimudahkan Allah menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, dan disampaikan umur kita sampai hari kemenangan hari raya Idul Fitri.
Sekian dari saya, apabila banyak salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.